Seorang pejabat senior Amerika Serikat pada Rabu 4 September mengklaim 90% proposal gencatan senjata dan kesepakatan penyanderaan Gaza telah disepakati. Klaim ini berbeda dengan pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel baru-baru ini menuduh Hamas menolak seluruh isi proposal gencatan senjata. Pejabat Amerika Serikat yang namanya disamarkan menyebut 10% syarat gencatan senjata yang belum terselesaikan, yakni terkait pertukaran tahanan dan koridor Philadelphia. 90% dari kesepakatan lainnya disebut telah disetujui, bahkan termasuk proposal yang diajukan Hamas. Pejabat tersebut mengungkapkan bahwa kesepakatan yang dinegosiasi selama berbulan-bulan itu terdiri dari 18 paragraf, 14 diantaranya telah selesai. Di sisi lain, Netanyahu mengklaim bahwa Hamas menolak seluruh perundingan gencatan senjata Gaza yang akan membantu fasilitas pembebasan sandera. Netanyahu menuduh Hamas enggan memulai perundingan baru membahas gencatan senjata tersebut. Sebagaimana diketahui, Netanyahu ngotot ingin tetap mengendalikan koridor Philadelphia di tepi selatan jalur Gaza yang berbatasan dengan Mesir. Netanyahu menolak seruan untuk melunakkan tuntutannya terkait penempatan pasukannya di wilayah perbatasan selatan Gaza. Menurutnya penting bagi Israel untuk mengendalikan jalur kehidupan utama bagi Hamas dengan tetap mengendalikan koridor Philadelphia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pertama kali belak-belakan berbicara terkait kondisi kesehatan dirinya. Hal ini merespon kekhawatiran masalah kesehatan dirinya setelah pemasangan alat pacu jantung. Awalnya Netanyahu ditanya terkait apakah layak untuk menjabat sebagai pemimpin Israel, mengingat Perdana Menteri itu dipasangi alat pacu jantung pada tahun lalu dan mengalami komplikasi. Netanyahu dalam konferensi pers pada Rabu 4 September mengatakan jika dirinya dalam kondisi yang baik meski ada alat pacu jantung di tubuhnya. Ia menegaskan akan terus menjabat selama diperlukan dan selama ia menerima mandat dari rakyat Israel. Dalam kesempatan itu, Netanyahu juga menyampaikan niat genosida terhadap Palestina. Ia menampilkan peta yang menghilangkan wilayah tepi barat. Netanyahu mengatakan bahwa Israel adalah salah satu negara terkecil di planet ini. Negara pendudukan itu, kata Netanyahu, terbentang dari sungai Yordan hingga Laut Mediterania. Netanyahu juga menyinggung soal jargon pembebasan tanah Palestina dari pendudukan Israel yang digaungkan gerakan Hamas yang populer dengan sebutan From the River to the Sea. Pasukan pertahanan Israel mengklaim menewaskan putra pemimpin Fatah. Hal itu sebagai hasil dari operasi gabungan di wilayah Tubas dan Far'ah tepi barat pada Kamis 5 September 2024. Operasi tersebut bekerja sama dengan pasukan dinas penjara Israel di bawah arahan otoritas keamanan Israel. IDF dalam pernyataannya mengklaim menargetkan pasukan bersenjata yang beroperasi di wilayah Tubas dan Far'ah. Pasukan Israel tidak menyebutkan jumlah pejuang Palestina yang dibunuh, namun beberapa laporan Palestina mengatakan setidaknya 5 pejuang tewas dibunuh IDF. Adapun operasi itu, pesawat IDF menargetkan pejuang Palestina yang berusaha menyerang pasukan keamanan dengan bahan peledak dan tembakan. Pejuang tersebut diidentifikasi sebagai Zakaria Zubeidi, putra pemimpin Fatah terkemuka. Diketahui Zakaria Zubeidi pernah terlibat dalam konflik dengan militer Israel. Ia sempat ditembak oleh tentara yang menyebabkan dia pincang. Saat berusia 14 tahun, ia dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara gara-gara melempar bom Molotov. Saat menjalani hukuman pertamanya, ia direkrut oleh Fatah. Selain itu, ia juga pernah bergabung dengan polisi Palestina hingga Brigade Al-Aqsa. Ia memiliki hubungan dekat dengan anggota Hizbullah Lebanon. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.